Shalom, selamat malam, saudara-saudara sekalian. Pada malam ini, topik untuk kita renungkan bersama adalah pembawa damai. Ya, ini adalah sambungan dari topik yang kita bahas minggu lalu. Ya, minggu lalu kita membahas tentang kemurnian hati, hati yang murni. Dan pada saat ini kita akan membahas lebih jauh dari khotbah di atas bukit, yaitu pembawa damai. Ya, kita berbicara mengenai damai, artinya tentunya tidak konflik, tidak berkelahi, tidak berseteru, ya. Tapi apakah damai ini artinya seperti apa yang dikatakan oleh dunia semata? Apakah sama persis dengan yang dikatakan atau ditawarkan oleh dunia? Kita akan bahas lebih dalam. Ya. Ayatnya terdapat dalam Matius 5. Matius 5 ayat 9 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan." Ya, jelas di sini bahwa anak-anak Tuhan itu harus membawa damai, bukan membawa perang, bukan membawa perseteruan, tetapi membawa damai. Dan pada malam ini kita akan bahas lebih dalam, ya, kembali apakah sama dengan damai yang ditawarkan oleh dunia atau tidak, ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 3 dikatakan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi di sini di dalam perikop 2 Timotius 3 ini adalah nubuatan tentang akhir zaman, kira-kira orang-orangnya seperti apa. Dan di sini dikatakan bahwa pada akhir zaman, ya, orang-orang tidak akan tahu mengasihi. Ya. Sekarang kalau kita lihat di sosial media, tidak sedikit kita dapati orang-orang yang melihat sesuatu yang malang yang tertimpa kepada seseorang, lalu mereka hanya memposting, mereka hanya merekam kejadian tersebut. Mereka tidak berbuat sesuatu, ya. Atau bisa kita katakan mereka hanya bersimpati tetapi tidak mau berempati. Dan bahkan ini sudah masuk ke dalam gereja sekalipun. Jadi orang sudah tidak tahu mengasihi, ya. Tidak peduli lagi tentang lingkungan, lebih fokus kepada diri sendiri. Dan di sini juga dikatakan tidak mau berdamai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu katakan, lihatlah, contohilah anak-anak kecil, ya. Itu bukan suatu kebetulan. Tuhan katakan bahwa kita harus melihat anak kecil. Karena kalau anak kecil, dan kalau kita perhatikan anak kecil, seringkali mereka mungkin suatu saat mereka sedang berkelahi, tetapi tidak lama kemudian mereka akan berdamai. Sangat cepat. Tetapi orang-orang dewasa yang sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif dan dosa tentunya, tidak mau berdamai, apalagi di zaman akhir. Lebih suka untuk menjelekkan orang. Ya, itulah sebabnya fenomena gosip sampai kapanpun tetap ada. Dan itu sudah ada dari zaman dahulu kala, dari zaman Alkitab, dan bahkan akan terus semakin luar biasa mendekati kedatangan Yesus. Ya, artinya orang lebih suka menjelekkan orang lain. Di depan terlihat baik, tetapi di belakang menjelekkan orang tersebut. Suka menjelekkan orang. Ya, makanya saya sendiri secara pribadi tidak terlalu suka kalau bertemu dengan kumpulan banyak orang, karena semakin lama akan cenderung untuk menjelekkan orang lain. Ya, lebih baik kalau kita bertemu, kita menceritakan hal-hal yang positif atau menceritakan kebaikan orang, itu lebih baik, ya. Ada sisi positifnya daripada kita menjelekkan orang lain. Juga dikatakan tidak dapat mengekang diri, tidak bisa mengontrol diri. Sedangkan di firman Tuhan dikatakan barang siapa yang bisa mengontrol, mengendalikan dirinya, dia lebih besar lebih baik daripada orang yang pahlawan yang gagah perkasa, ya. Di dalam kitab Amsal juga dikatakan bahwa mereka yang bisa mengendalikan dirinya juga lebih hebat daripada orang yang merebut kota, ya. Dan dikatakan garang tidak suka yang baik. Orang lebih suka berkelahi, ya. Di sosial media sekarang juga sedang zaman saling menantang, ya. Selebriti-selebriti saling menantang satu dengan yang lain. Ayo kita buktikan di atas ring. Lebih suka apa? Berkelahi.
Ya, zaman sekarang ini dipenuhi dengan konflik, ya, bahkan sudah masuk di dalam gereja. Dan sangat disayangkan gereja tumbuh bukan dari penambahan jumlah anggota jemaat, tetapi dari perpecahan di antara jemaat, sehingga banyak sekali gereja di mana-mana. Nah, ini yang harus harus kita cermati bersama, bahwasanya, dan ini sudah dinubuatkan, bahwa memang orang-orang tidak suka berdamai. Tapi kita, kalau kita mengaku anak-anak Tuhan, kita harus mau untuk berdamai. Yakobus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Perhatikan saudara-saudara sekalian, di mana ada iri hati, bila mana kita melihat ke kiri kanan depan belakang, dan kita cemburu, iri hati, kita mau supaya orang perhatiannya tertumpah kepada diri kita sendiri. Kita mau supaya aku, saya. Kita tidak mau ada orang lain yang dipandang. Dan pada saat itulah, maka akan timbul kekacauan, perpecahan, dan konflik, dan segala macam perbuatan jahat. Tidak peduli walaupun itu di dalam gereja sekalipun, ada sangat banyak konflik terjadi karena orang tidak mau menjadi pembawa damai. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, pada malam ini kita berbicara tentang suatu hal yang praktikal. Dan bahkan saya sendiri pun mengaku bahwa hal ini cukup sulit bila mana kita melawan kedagingan kita. Karena dalam kedagingan kita, kita akan memperjuangkan hak kita sendiri. Ya, kita mementingkan diri sendiri. Nah, ini yang kita sedang lawan, kedagingan kita. Tetapi ayat 17, hikmat yang dari Tuhan, murni. Kita bahas minggu lalu ya tentang kemurnian hati. Apakah kita menyembah Tuhan murni untuk mencari Tuhan, atau ada embel-embel yang lain? Ada alasan-alasan yang lain. Mungkin kita mau dipandang oleh jemaat supaya kita menjadi ketua di suatu tempat tertentu, di jemaat tertentu. Kita mau menjadi terpandang. Ya, ada orang-orang seperti itu, dan ini yang bahaya. Ya, apakah kita ini memiliki hati yang murni untuk menyembah Tuhan dan untuk melayani sesama? Ya, dan di sini selanjutnya dikatakan harus menjadi pendamai, peramah. Ya. Nah, luar biasanya lagi saudara-saudara sekalian, fenomena zaman akhir ini orang menjadi sulit untuk ramah kepada sesama, lebih cenderung untuk curiga satu dengan yang lain, ya. Padahal di dalam Alkitab dikatakan kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Tetapi saat ini, walaupun kita saling kenal, mungkin di pasar, di jalan, ketemu, sebisa mungkin untuk menghindar. Seakan-akan kita tidak kenal orang tersebut. Inilah zaman akhir. Lalu dikatakan berikut, penurut zaman sekarang, ya, kecuali pemimpin berbicara sesuatu yang bertentangan dengan firman, ya tentu kita memilih Tuhan. Tetapi bila mana tidak bersinggungan, tidak bertentangan dengan firman, sudah seharusnya kita menurut apa yang dikatakan oleh pimpinan. Tetapi zaman sekarang ini kita lihat di mana-mana, di jalan, di mana-mana ya. Semuanya demo di mana-mana, tidak suka dengan pimpinan. Ya, berpikir bahwa kalau pimpinan A yang memimpin maka akan lebih baik. Padahal kita diajarkan di dalam firman Tuhan bahwa siapapun pemimpinnya kita harus hormati. Bahkan dikatakan bila mana pemimpin kita pun sekalipun bengis, tetap kita harus turut. Kecuali kembali, bila mana apa yang dititahkan bertentangan dengan firman, tentunya kita lebih menuruti firman Tuhan. Tetapi segala sesuatunya yang lain, orang-orang Kristen, pengikut Tuhan, kita diajar untuk menurut. Dan bila mana kita ditindas, apa yang kita lakukan? Kita doakan supaya Tuhan mengubah hati para pimpinan. Bukan dengan demo-demo di mana-mana, apalagi yang sampai anarkis, bertentangan dengan kata pembawa damai di dalam firman Tuhan. Di sini juga dikatakan penuh belas kasihan. Ya, tapi zaman sekarang, bila mana kita dimaki, bila mana kita dijahati, dan sesuatu yang buruk terjadi kepada orang tersebut,
Seharusnya kita doakan, tapi kita akan syukuri. Kita akan kutuk orang lain karena orang lain tersebut kita tidak suka. Ya, bila mana kita tidak suka seseorang, bila mana kita bersinggungan dengan orang lain, berbeda pendapat, maka kita akan kutuki. Kita akan berharap supaya hal-hal yang buruk terjadi kepada orang tersebut. Nah ini ya, tidak ada belas kasihan lagi. Kalau bisa penuh dengan sumpah serapah, bahkan minta maaf sampai kata-kata mampus keluar. Padahal mampus itu artinya mati. Kita berharap orang lain mati, ya. Tidak berharap orang yang jahat itu untuk bertobat. Kita menjadi sama seperti Yunus, ya. Kita mau supaya orang lain itu dihukum seberat-beratnya. Padahal kita lupa kalau kita bercermin, kita juga punya banyak dosa. Luar biasa. Ya. Kita mau Tuhan menghukum orang lain seberat-beratnya, tapi kita lupa diri. Itulah zaman akhir. Apakah kita menjadi seperti itu? Kalau ada momen-momen kita menjadi seperti itu, saudara-saudara sekalian, saatnya kita berubah. Kita harus memiliki buah-buah yang baik. Dikatakan di sini juga tidak memihak, ya. Bukan karena seseorang dari suku yang sama dengan saya atau dari kaum keluarga yang sama dengan saya, maka saya akan bela dia mati-matian walaupun dia salah. Ya, ini juga pelajaran penting buat kita, apalagi yang mungkin dari antara kita ada yang menjadi pemimpin di sini. Hati-hati, tidak boleh memihak. Dan yang terakhir, jangan munafik. Ya, kita sudah belajar minggu lalu ya tentang kemurnian hati. Artinya jangan sampai kita mau supaya dipandang benar, tetapi sebenarnya di dalam hati kita penuh dengan kedengkian. Itu artinya kita munafik. Nah, ini contohnya ya. Belajarlah dari anak kecil. Ya, sengaja saya ambil di dalam uh, undangan ya. Saya taruh foto anak kecil sedang melerai dua orang yang temannya yang sedang berkelahi. Ya, jadi kita harus menjadi seperti ini. Bila mana ada dua orang yang berkelahi, kita harus tenangkan satu dengan yang lain. Menjadi pembawa damai. Karena Tuhan kita, saudara-saudara sekalian, adalah juru damai. Ya, maka kita pun harus seperti itu. Jangan sampai kita kompori satu orang atau yang lain supaya mereka berantem dan kita menikmati perselisihan di antara sesama kita. Luar biasa. Ya. Jangan sampai ini terjadi di antara anak-anak Tuhan. Roma 12 ayat 17 sampai 19, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan ya. Tetapi lakukan yang baik, kejahatan kita balas dengan kebaikan. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus sebisa mungkin, walaupun mungkin ada orang yang sedang mengajak berseteru dengan kita, tetap kita usahakan untuk mengalah. Dan ingat, mengalah bukan berarti kalah. Tetapi kita mencoba untuk mengalah supaya jangan sampai ada perselisihan, ada akar kepahitan antara kita dengan orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tapi bagi saya pribadi ini adalah hal yang sangat sulit, saya harus akui. Tetapi kita harus lakukan. Dan kita harus undang Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita supaya kita bisa hidup damai di tengah dunia yang jahat, yang selalu menggoda kita, membangkitkan amarah kita, supaya kita berseteru, supaya kita ada konflik dengan orang lain. Tidak mudah, ya, apalagi kita dipancing-pancing. Saudara-saudara sekalian, setan paling tahu kelemahan kita, paling tahu. Ya, mungkin setan tahu, oh ini saudara Reinhard ini orangnya emosian. Mungkin dikirimlah siapapun itu supaya saya menjadi panas, saya menjadi murka, dan kemudian saya menjadi terbawa emosi, lalu akhirnya saya menjadi ya ada konflik, ada argumen dengan orang lain, dan pada saat itulah saya jatuh di dalam pencobaan. Pelajaran penting buat saya, tidak boleh saya melakukan hal itu. Kita seyogyanya harus belajar untuk mengalah, harus belajar untuk berdamai dengan semua orang. Tetapi kenyataannya saat ini, bila mana kita ditampar pipi kiri, kita tidak kasih pipi kanan. Kalau bisa kita tendang balik. Kita lebih jahat bahkan dari orang dunia sekalipun. Hati-hati ya, teguran keras buat kita. Apakah kita menjadi pembawa damai atau tidak?
Roma 12 ayat 19. Nah ini lihat nih. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ini tidak mudah, saudara-saudara sekalian. Kita harus akui, tidak mudah. Bila mana kita diinjak, ya, bila mana kita ditekan sedemikian rupa, apalagi kita memiliki suatu kuasa, memiliki suatu daya, ya, mungkin kita sebagai orang tua dilecehkan oleh anak, lalu kita memiliki daya untuk melakukan sesuatu sebagai orang tua, mungkin kita bisa mengutuk anak kita, atau mungkin kita bisa memarahi dengan sekuat tenaga kita. Tidak mudah, ya. Atau mungkin kita punya fisik yang lebih besar, lalu di jalan kita, ya, mungkin tabrakan ringan, lalu keluarlah orang dari mobil sebelah, badannya lebih kecil dari saya, sangat mudah mungkin bagi saya untuk melawan dia, tidak mudah untuk hidup di dalam damai. Mungkin saya akan terpancing. Bagaimana saya untuk menjadi anarkis, menjadi sumpah serapah keluar dari mulut saya, atau bahkan saya secara fisik saya bisa pukul. Hati-hati. Pada saat kita melakukan itu, kita jatuh di dalam pencobaan. Karena ada tertulis, berilah tempat kepada murka Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau kita dijahati, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan katakan apa? Sabar. Firman Tuhan katakan, doakan dia. Beberapa hari yang lalu, ya, di waktu silam, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini, ya, bercerita dengan saya. Kami bercerita cukup lama karena kami berjalan sama-sama, kita hiking sama-sama. Lalu dia katakan bahwa di dalam hidupnya dia sebagai seorang hamba Tuhan, wah, berapa kali dia terpancing, ya, untuk um, melawan, karena ada beberapa kali suatu kejadian-kejadian yang membuat dia emosi. Tetapi dia ingat firman Tuhan, dan suatu pengalaman yang baik yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Pada saat dia dikata-katai oleh seseorang, dia sudah benar-benar emosi dan dia tidak bisa balas. Lalu akhirnya dia berdiam, dan dia katakan, dia saksikan dia sampai menangis karena dia menahan emosinya itu. Lalu akhirnya dia keluar, dia cari tempat yang ruangan kosong, lalu dia masuk ke situ, dia bertelut, dia berdoa, Tuhan tolong kuatkan hambamu. Begitu dia keluar dari ruangan tersebut, dia dimenangkan. Dia tidak balas, dia cuma berkata-kata dalam hatinya kepada Tuhan, Tuhan tolong kuatkan saya. Karena dia dimaki-maki, dia dikata-katai, tapi dia tetap tenang. Dan singkat cerita, dia saksikan kepada saya sendiri, saudara-saudara sekalian, beberapa hari kemudian, orang yang memarahinya itu, ya, kurang lebih hubungannya menjadi baik dengan dia. Dan dia katakan kepada saya, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus belajar untuk mengendalikan diri. Karena bila mana saya memarahi balik orang itu, maka beberapa hari kemudian tidak ada hubungan baik antara saya dengan orang yang memarahi itu. Jadi dia katakan, memang sebagai hamba Tuhan kita harus lebih bijaksana, berdiam diri, dan bila mana kita disakiti, lebih baik jangan bersuara, cari ruangan kosong, berdoa. Dan itulah yang dia katakan kepada saya. Suatu hal yang menarik, ya. Karena di sini dikatakan apa? Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, bukan hak kita untuk membalas balik kejahatan dengan kejahatan. Namun demikian, saudara-saudara sekali. Nah, ini luar biasa. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kita sebagai pembawa damai, kita cari hal-hal yang baik-baik saja. Jangan cari konflik. Ya, jangan cari konflik. Cari hal-hal yang sama. Tetapi kalau kita mendalami firman Tuhan, kita tidak boleh menyalahartikan kedamaian yang Tuhan katakan kepada kita dengan damai versi dunia. Kita akan pelajari lebih dalam. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Ini seperti kontradiksi, kan? Perhatikan. Jangan kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Stop.
Katanya Yesus juru damai. Tapi Yesus katakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Seperti kontradiksi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kita lanjutkan. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perhatikan saudara-saudara sekalian. Ada satu hal yang menarik yang diharapkan supaya kita semua bisa mengerti. Bahwa sesungguhnya Yesus memang datang untuk membawa damai. Tetapi bukan damai yang ditawarkan oleh dunia. Dunia menawarkan suatu perdamaian dalam bentuk toleransi. Artinya, perbedaan itu pasti ada dan itu baik. Dan tidak usah kita singgung-singgung kepercayaan orang, agama orang, walaupun itu salah. Tetapi yang ditawarkan oleh surga adalah damai yang berbeda. Dan besok kita akan, minggu depan kita akan pelajari suatu hal yang lebih dalam lagi dalam hal penganiayaan. Intinya, saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bukan Tuhanlah yang datang membawa pedang. Tapi pada saat kita mengutarakan kebenaran, maka dunia tidak akan menyukai kita. Ya. Tetapi sangat disayangkan banyak orang-orang Kristen tidak mau untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak mau dibenci. Atas nama toleransi, atas nama kerukunan antar umat beragama, dan atas nama persahabatan. Orang tidak mau kehilangan semuanya itu, dan orang memilih lebih diam. Tidak mau menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus Kristus, apalagi keselamatan, Injil kekal. Sedangkan di sini dikatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan membawa pemisahan. Ya. Kenapa pemisahan? Karena dunia membenci pengikut Tuhan. Kenapa dunia membenci pengikut Tuhan? Karena dunia terlebih dahulu sudah membenci Tuhan. Jadi jangan dari antara kita berharap bahwa dunia membenci Tuhan Yesus, bahkan sudah menyalibkan Tuhan Yesus, lalu kita berharap supaya dunia mengasihi kita. Itu tidak mungkin akan terjadi. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus katakan, seorang hamba tidak mungkin lebih daripada tuannya. Bila mana mereka membenci aku, bila mana mereka menganiaya aku, mereka pasti akan membencimu juga. Karena seorang hamba tidak mungkin melebihi tuannya. Saudara-saudara sekalian, bila mana kita mengutamakan suami kita, istri kita lebih daripada Tuhan, orang tua kita atau anak-anak kita lebih daripada Tuhan, maka kita tidak layak bagi Tuhan. Dan ingat, bukan kita yang membenci mereka, tapi dunialah yang akan membenci kita. Makanya di sini dikatakan musuh orang Allah adalah orang-orang seisi rumahnya. Jadi tidak ada jaminan bahwa satu keluarga akan masuk ke dalam kerajaan surga bila mana keluarga itu tidak bersatu hati dan benar-benar mau mengikut Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di atas segala hal. Ya, karena ada banyak contoh di dalam Alkitab, ya, bapaknya jahat, anaknya baik, atau bapaknya baik, anaknya jahat. Ya, masuk ke surga itu bukan kita seperti menyanyi kor, tetapi itu seperti menyanyi solo. Apakah kita benar-benar mau mengikut Tuhan? Walaupun mungkin segenap keluarga kita, walaupun mungkin segenap lingkungan kita membenci Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Ya, cukup besar tantangannya. Makanya di sini dikatakan menjadi pengikut Kristus, saudara-saudara sekalian, bukan berarti enak-enak saja. Kita memiliki salib. Kita ikut Tuhan, kita harus memikul salib. Dan di sini, inilah buktinya. Matius 10 ayat 39.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak pernah mengajak kita untuk mencabut nyawa orang. Tidak ada. Berbeda dengan agama lain, ya, yang bahkan saya tahu bahwa kita boleh, kalau seandainya agama kita ditekan, kita berjihad, kita melawan agama lain. Ya, kita tumpas agama lain, kita bela agama kita bela Tuhan kita. Tetapi Tuhan tidak, Tuhan di dalam kitab suci tidak seperti itu. Tidak ada dikatakan Tuhan Yesus bilang, kamu cabut nyawa orang. Tidak. Tetapi Tuhan katakan, siapa yang kehilangan nyawanya? Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Dunia akan membenci kita, bahkan bila mana diizinkan Tuhan terjadi, beberapa dari antara kita mungkin harus menjadi martir untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana kita lebih sayang nyawa kita dan kita bertoleransi dengan dunia, kita akan kehilangan nyawa kita. Tetapi bila mana kita mempertahankan kebenaran itu, oleh karena Tuhan Yesus, maka kita akan memperolehnya. Artinya Tuhan akan berikan kehidupan kekal bagi kita di surga. Kenapa? Karena kita terlalu mencintai Tuhan. Dan itu adalah hal yang sangat bagus dan yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita seringkali lupa bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dan bila mana kita bertanya kepada banyak orang, termasuk diri kita sendiri, apakah kita mau hidup untuk Tuhan? Kita akan semua acung tangan, ya saya mau hidup untuk Tuhan. Tapi bila mana pertanyaan datang, apakah saudara-saudari dan saya mau mati untuk Tuhan? Akan sangat sedikit yang mau mengacungkan tangan. Ya. Minggu depan kita akan mempelajari hal yang lebih dalam lagi tentang penganiayaan. Dan bila mana hal-hal kecil kita tidak sanggup untuk melakukannya demi Tuhan kita, maka hal-hal besar tidak mungkin kita akan bisa lewati bersama Tuhan. Ya. Kisah para Rasul 24 ayat 5. Perhatikan. Rasul Paulus ya, telah nyata kepada kami bahwa orang ini ya, adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus dikatakan sebagai pembuat onar. Tetapi kenyataannya bukan karena dia memprovokasi orang banyak untuk berontak, untuk berdemonstrasi, dan lain-lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi karena hal seperti ini, kita lihat Kisah Para Rasul 17 ayat 2-7. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Paulus senang untuk memberitakan Injil. Ya, ada perbedaan antara apa yang diimani Paulus dengan orang-orang yang diinjili. Dia terangkan kepada mereka dan tunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Paulus memberitakan Injil tentang siapa? Tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Tuhan dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Saudara-saudara sekalian, banyak orang menjadi yakin, berpindah agama, berpindah keyakinan, dan mereka mengikuti Paulus dan Silas. Bahkan orang-orang Yunani penyembah berhala, mereka menjadi takut kepada Tuhan. Lihat, semuanya tentang masalah keyakinan. Ayat 5, tetapi orang-orang Yahudi menjadi apa? Iri hati. Dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka panggil preman-preman, saudara-saudara sekalian. Mereka adakan keributan, mengacau kota. Mereka serbu rumah Yason dan dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, apa yang mereka lakukan? Mereka seret Yason ini dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ya, saudara-saudara sekalian, lihat. Ya. Jadi Paulus dan Silas dalam
petualangan mereka untuk menginjil kemana-mana, maksudnya baik untuk mengutarakan tentang Injil, tetapi dipandang sebagai pemberontak, dipandang sebagai pembuat onar, troublemaker, bukan sebagai pembawa damai. Padahal yang mereka bawakan adalah Injil kekal, Injil damai tentang Yesus Kristus. Tetapi dunia melihatnya berbeda. Dan melihat apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan bahkan oleh Yesus Kristus sendiri Tuhan kita. Ingat, damai yang ditawarkan oleh dunia berbeda dengan damai yang ditawarkan yang ditulis di dalam Alkitab. Ya, berbeda. Dunia menawarkan, ayo kita membentuk suatu agama, bertoleransi satu dengan yang lain. Lupakan perbedaan-perbedaan. Yang penting kita punya Tuhan satu. Dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan doktrinal, ayo kita bersatu, segala macam agama, kita buat kedamaian dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, bila mana mereka katakan damai, disitulah akan ada malapetaka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan terpancing dengan dunia yang ditawarkan oleh dunia. Tetap kabarkan Injil, karena itulah perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 19-21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Perhatikan, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal yang sangat luar biasa yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Jangan ada dari antara kita yang berpikir kita mau hidup enak di dunia dan tidak menginjil. Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah tinggalkan jejak supaya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus selalu katakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus dengan lantang katakan apa yang salah. Tuhan bukakan semua yang salah. Sudah didahului juga oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita lihat, kalau kita baca Alkitab, kita tahu ceritanya. Bahkan nabi-nabi semuanya melakukan hal yang sama. Dan mereka difitnah sebagai pemberontak. Mereka difitnah sebagai pembuat onar hanya karena nama Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan saya mengikuti jejak Kristus, lupakan damai versi dunia. Tetap menjadi pembawa damai, jangan menjadi orang yang garang, jangan menjadi orang yang suka berantem, berkelahi, suka argumen, dan lain-lain. Tetap menjaga, mengontrol diri kita dengan bantuan Roh Kudus, banyak berdoa, seperti tadi yang sudah disaksikan, banyak berdoa, karena secara daging kita tidak bisa, karena insting kita pasti akan melawan balik, tetapi dengan bantuan Roh Kudus maka kita akan dimampukan untuk lebih tenang, untuk tetap membawa damai itu. Tetapi ingat, itu bukan berarti kita mengesampingkan kebenaran dan kita mengorbankan kebenaran, kita tidak utarakan kebenaran itu hanya karena kita tidak mau lepas atau putus hubungan dengan orang-orang yang sebenarnya kita sayangi. Justru kalau kita sayang kepada orang lain, kita harus kabarkan Injil itu kepada orang lain. Satu hal sebelum kita tutup, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, beberapa kali di dalam saya punya banyak grup ya di WhatsApp. Ya, grup yang rohani dan yang bukan rohani. Dan beberapa kali terkadang di grup bukan rohani, terkadang mungkin bercandanya agak kelewatan, atau bahkan mungkin membahas hal-hal yang tidak terlalu penting. Tidak ada salahnya bila mana kita masukkan firman Tuhan. Dan seringkali, ya tidak sekali, tapi lebih dari satu kali, saya ditegur. Kenapa kita membawakan firman Tuhan? Karena itu adalah hal yang sensitif. Lalu saya katakan kepada admin, bahwa di situ kita berbicara hal-hal yang tidak jelas, kita berbicara tentang binatang peliharaan, kita berbicara tentang mungkin canda-canda yang keterlaluan,
tapi kita tidak bisa membicarakan tentang Tuhan? Apakah kita sudah menjadi sangat sekuler atau dunia sehingga orang menjadi apa ya, menjadi alergi dengan kata Tuhan? Apakah Tuhan itu lebih rendah daripada membicarakan anjing, contohnya, karena ada yang membicarakan tentang hewan peliharaan dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, kalau saya mau berbagi dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa untungnya? Secara manusia, saya pergi ke banyak tempat. Kalau saya tidak menginjil, saya bekerja saja. Mungkin saya punya lebih banyak teman. Tidak usah kita membicarakan tentang keyakinan yang baik-baik saja, berbicara hal-hal yang lain, berbicara tentang hewan peliharaan, berbicara tentang hobi, berbicara hal-hal yang lain. Tetapi Tuhan kita sudah berpesan, sebelum Yesus Kristus naik ke atas surga, kabarkanlah Injil ke segala makhluk. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pergilah menginjil kemana saja kita berada. Di tempat kita bekerja, di tempat kita tinggal, disitulah kita diutus. Saudara-saudara sekalian, bila mana orang membenci kita, ya pastikan itu bukan karena kita jahat, tetapi kalau dunia membenci kita karena Tuhan Yesus, karena pekabarannya, kita dianggap sebagai pembuat onar, itu bukan urusan kita. Tapi yang paling penting, tetap lakukan porsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ingat, bila mana kita dianggap sebagai pembuat onar, Bapa kita di surga yang Bapa damai sesungguhnya tahu bahwa sesungguhnya kita menderita oleh karena Tuhan. Kalau kita dijelekkan, dicaci maki, kita tidak tahan, bagaimana mungkin kita bisa tahan bila mana kita dianiaya? Kita belajar dari hal-hal yang kecil dahulu supaya kita bisa lebih di dalam hal-hal yang besar. Itulah pelajaran kita pada malam ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, tentang pembawa damai. Tidak mudah, tetapi itu harus kita lakukan. Saatnya bagi kita untuk berbagi, ya. Kita bisa sharing. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang menambahkan juga, luar biasa. Kita juga nantikan. Kita saling mengisi satu dengan yang lain. Ini sharing aja sharingnya dengan tentang firman hari ini. Ya luar biasa banget. Kebetulan Mama kan punya tim senam sehat yang memang kita kategori kita mayoritas justru mayoritas Muslim, teman-teman senam sehat Mama. Terus kita ada hampir kurang lebih 50 orang. Nah, terus itu mayoritas memang agama Muslim, yang kita cuma berapa orang ya? Mama bisa cuma 5 orang yang Kristen. Yang lain tuh Islam, Buddha, dan Hindu. Nah, memang kita benar, kita harus memperkenalkan kita punya Tuhan. Tuhan Yesus untuk semua orang. Memang pertama kita kan harus berhikmat, apa yang Tuhan kita harus berhikmat. Misalkan kita Mama kan punya grup juga nih, punya WA grup, jadi Mama punya tim senam. Jadi melalui kalau misalkan saat itu Mama langsung masuk menginjil tentang Tuhan Yesus Kristus, kan juga tidak semuanya mengerti, dan kita malah akan terhina, kita malah akan terluka dengan kata-kata yang sebenarnya tidak, ya paling tidak menyakitkan hati kita dengan cara seperti itu kalau kita langsung spontanitas. Tapi Tuhan kasih hikmat buat Mama, ya masuk dengan cara ya kita bersatu hati dulu sebelum kita mulai senam, kita berdoa bersama, kita saling bergandengan tangan. Itu pun sudah hal yang sangat luar biasa, mereka mau bergandengan tangan. Karena kan kalau di Muslim mayoritas kita tidak mau gandengan, mereka pasti doanya kan angkat tangan begini ya posisinya. Tapi puji Tuhan, dengan sikap kita, dengan apa yang Tuhan ajarkan ke Mama untuk kita lebih mendapatkan kasih yang Tuhan berikan buat kita, untuk membuat mereka tuh tahu kalau kita ini anak Tuhan, mempunyai sifat kasih yang kita harus terapkan ke mereka semua. Itu nomor satu. Jadi Mama ajak mereka berdoa, ya puji Tuhan mereka mau. Memang doa, kadang Mama yang berdoa, kadang Mama juga kasih mereka yang berdoa. Jadi kita semua saling mendoakan dan saling menghargai agama kita masing-masing. Dan puji Tuhan juga di dalam grup Mama itu, mereka juga kasihkan punya kata-kata Muslim, misalkan rajinlah berdoa, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kan hampir semangat kita ya. Nah, kita juga saling berikan kita punya kata-kata untuk saling menguatkan. Tuhan selalu menyertai kita semua, Tuhan tidak meninggalkan. Jadi intinya itu. Jadi kita sama-sama saling berbagi. Memang tidak semua grup bisa menerima. Kebetulan dalam grup Mama sudah hampir 6 tahun ini kita memang membina, memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi Mama percaya Tuhan taruh Mama di tempat ini, di Rumpin ini, Tuhan juga pasti punya rencana buat Mama. Mama lebih kuat, lebih sanggup untuk memberitakan
tentang kasih Tuhan terhadap sesamanya melalui caranya mama. Ya? Jadi mama harus jadi garam memang benar untuk sekitarnya. Apalagi lingkungan mama ini semua mayoritas muslim. Tapi mama tidak takut karena mama percaya Tuhan punya rencana yang indah dan Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat mama dan hikmat yang mama terima apa yang harus mama lakukan. Gitu Ren. Jadi itu menurut mama dan memang tidak semua teman juga yang bisa seperti itu. Ada juga yang mama yang suka agamanya ini banget dikasih dia punya kata-kata muslim yang betul-betul kadang suka hampir melecehkan agama lain. Terus teman-teman masuk. Ayo kita di sini kan kita kan bersatu. Kita kan negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, memiliki 5 agama. Jadi tolong untuk saling menghargai, saling mengerti. Jangan yang lain itu ada ibu yang memang dia usianya lebih tua dari kita semua. Dia juga suka mendengar kita semua. Nah itu mama bersyukur banget dan mama di setiap senam alirkan seperti itu. Intinya kita untuk sehat dan kita juga saling mendoakan karena kalau kita saling menghujat tidak akan ada habisnya ngomong ke kita mereka. Dan ingat Tuhan melihat hati kita masing-masing. Ini tanggung jawab kita sama Tuhan. Jadi yang penting kita berbuat baik saat ini, kita saling mendoakan, saling menghargai, dan kita tidak jangan saling menghujat agama satu sama yang mereka ya. Puji Tuhan sampai saat ini semua berjalan baik. Mereka juga sangat-sangat menghargai banget apa yang Mama sudah berikan, juga apa yang Mama anuti, apa yang Mama Mama uh, percayai. Mereka juga sangat-sangat mengerti. Nah, betul Ren, memang uh, sangat-sangat apa ya, Mama tuh betul-betul semangat karena Mama bilang Tuhan, Tuhan kasih saya Mama kan dulu sempat sakit ya, karena Mama sudah sempat sakit, Mama Tuhan sembuhkan jadi Tuhan Mama, Tuhan bilang ya kamu sekarang berikan apa yang kamu bisa. Ya Mama kan senang bisa mengajar senam sehat, itu kan senam jantung, persendian tubuh, untuk lambung, untuk apa nih kolesterol, untuk semua tubuh. Jadi apa yang kita rasakan sakit kalau habis senam itu rasanya tuh memang lebih nyaman dan lebih enak. Asal kita lakukan sungguh-sungguh dan kita doa dulu. Jadi Tuhan berkati apa yang kita kerjakan. Nah itu maksud Mama, memang tidak mudah Ren, tapi Mama percaya kok berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Dan Tuhan pasti akan arahkan kemana harus Mama melangkah. Begitu. Yang penting satu, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita tinggi hati, karena apa yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Itu yang Mama rasakan. Jadi apa yang Mama miliki, apa yang Mama punyai, apa yang Mama berikan untuk semua orang yang Tuhan inginkan Mama berikan, itu semua karena karunia dari Tuhan. Itu. Apa mungkin mau Amin. tambah? Oh, ya, ada tambahan? Mungkin Mama sharing sedikit saja. Kalau kita bicara pembawa damai itu kan perintah ya. Salah satu perintah. Karena kita dikenal oleh dunia ini, apakah kita anak-anak Tuhan atau bukan itu kalau kita bisa membawa damai atau tidak. Kalau menurut Bapak, kalau kita tidak bisa membawa damai, berarti kita membohongi Tuhan. Karena kita sudah bersaksi kepada orang bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Saya tidak bilang bicara agama ya, karena kalau agama itu nanti kesannya kok terkotak-kotak. Tapi kalau kita bicara kita anak Tuhan dalam hal ini Tuhan Yesus, anak Kristus, kita yang dibilang Kristen karena pengikut Kristus. Jadi mungkin kalau kita bicara sederhananya kekristenan lah, Christianity ya, kekristenan. Tentunya dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, dalam eh, mungkin tempat kuliah, tempat sekolah, tempat kita ditempatkan oleh Tuhan di lingkungan tetangga-tetangga juga. Nah, disitulah kita diuji dalam hal ini. Benarkah kita bisa menjadi pembawa damai apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Karena salah satu perintah Yesus yang saya ingat adalah perintah untuk saling mengasihi. Nah, kadang-kadang kita
Kadang-kadang kita apa tidak sadar kuncinya di mana untuk kita bisa saling mengasihi. Kan bagaimanapun juga kan kita kalau nggak tahu kuncinya nggak bisa masuk. Ilustrasinya seperti itu. Main musik nggak tahu kuncinya nggak bisa masuk. Main apa apa misalkan harmoni yang bagus kalau kuncinya salah juga nggak bisa. Nah ini ilustrasinya begini. Saya dapat eh, apa namanya dapat pelajaran dari salah satu. Saya jujur aja salah satu ustadz. Ini yang bicara malah ustadz. Tapi saya ambil teologinya bukan, tetapi saya ambil keywordnya. Kenapa di Indonesia ini di antara kita sesama penganut agama saja yang agamanya sama, saling dalam hal ini saling apa namanya sikut-sikutan. Jadi tidak ada damai di antara agama yang sama aja tidak ada yang damai. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, ini yang saya ambil, saya belajar dari situ. Saya belajar dari situ penyebabnya karena ego kita terlalu tinggi. Kita memandang diri kita lah yang paling benar, sementara melihat orang lain itu semuanya salah. Dalam hal ini hubungan antara sesama sesama satu iman aja begitu. Cara memandang sesuatu itu dianggap saya yang paling benar, sementara orang lain itu salah. Nah, sebelah sana juga begitu. Sebelah sana juga saya yang benar, kamu salah. Nah, inilah kalau ini kita nggak sadari, nggak mungkin akan terjadi suatu keadaan yang damai. Nah, memang kita bicara tentang Roh Kudus ya, kita minta pertolongan Roh Kudus itu harus, karena kalau sudah Roh Kudus berbicara, mungkin kita juga akan sadar bahwa oh ternyata saya nggak benar, dia yang lebih benar dari saya. Akhirnya disitulah kalau semua menyadari hal itu, tentunya akan terjadi suasana yang damai. Itu yang saya mau sharing. Terima kasih. Ya, terima kasih uh, Ibu Dora dan Bapak Sukristo. Ya, ini mertua-mertua saya yang orang tua saya yang luar biasa ya. Terima kasih. Ya, jadi tadi topiknya masukannya itu sangat baik ya, yang mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk menginjil. Tuhan tidak katakan serta-merta kita menjadi seperti seorang Yohanes Pembaptis, lalu kita pergi ke tengah jalan, lalu kita suarakan untuk bertobat. Ya, mungkin saat ini belum, ya, tapi memang di dalam Alkitab, kalau kita lihat pada saat Yesus mendekati perempuan Samaria, ada dijalin dulu suatu hubungan. Baru kemudian perempuan Samaria itu dijadikan murid supaya untuk menginjil kepada orang-orang Samaria yang lain. Lalu Rasul Paulus juga pada saat di Athena, Rasul Paulus juga selalu pergi ke pasar, bergaul dengan orang-orang sekitar, sampai dia akhirnya menemukan sebuah patung yang bertuliskan kepada Tuhan yang tidak dikenal, lalu kemudian dia mendapatkan suatu bahan diskusi, lalu kemudian dia berdiskusi dengan orang-orang Yunani ya yang ada di tempat tersebut. Jadi memang betul sekali yang dikatakan tadi bahwa tidak langsung kita harus berbicara atau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apalagi kalau perbuatan kita tidak sejalan dengan kata-kata kita. Ya, itu di dalam Alkitab dikatakan, bahkan di Perjanjian Lama keras dikatakan, kamu membuat namaku itu menjadi suatu kekejian di hadapan bangsa-bangsa. Karena kamu menyandang nama Israel, kamu menyandang nama anak-anak Tuhan. Nah, tadi bahasa Bapak Sukrisno ya, anak-anak Tuhan, tapi kita tidak membawa damai, kita sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit, ya itulah supaya kita juga
introspeksi diri, saya juga secara pribadi introspeksi diri, jangan sampai kita berbicara firman, tapi kita ya tadi di dalam apa namanya nubuatan dikatakan bahwa akhir zaman itu orang lebih cenderung garang, tidak suka berdamai. Nah itu topik malam ini. Tidak suka berdamai, garang, suka menjelekkan orang, di depan terlihat baik, di belakang ngomongin jelek. Nah ini yang bahaya. Ya, sehingga kita bukan menjadi juru damai, pembawa damai, tapi kita menjadi ya pembuat onar ya. Nah, cuma ada satu hal yang menarik. Jadi memang nah ini mungkin kita bisa diskusikan bersama, nanti mungkin ada masukan-masukan lain. Jadi memang bila mana kita melihat fenomena sekarang ini, dikatakan memang orang-orang cenderung untuk sudahlah, kita toleransi, jangan menjelekkan agama lain, ya kan? Hal yang sama terjadi juga kepada Rasul Paulus. Dan ironisnya, pada saat Rasul Paulus memberanikan diri untuk menceritakan tentang Yesus, orang-orang Yahudi tidak suka. Dan orang-orang Yahudi tadi mungkin saya bisa share sedikit ya, share screen sedikit supaya kita ada background yang sama ya. Jadi orang-orang Yahudi tidak suka. Dan orang-orang Yahudi katakan bahwa ini orang troublemaker apa ya, pembuat onar ya. Nah ini, jadi mereka tidak suka. Padahal dikatakan sebelumnya Rasul Paulus bahkan sempat mengajak orang-orang Yunani untuk masuk mempercayai kepercayaan Yahudi dan bahkan lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Tapi orang-orang Yahudi tidak suka. Nah, jadi poin menarik saudara-saudara sekalian adalah perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya betul yang dikatakan bahwa kita harus menjalin hubungan baik ya, dan itu sudah dilakukan tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Dora ya. Senam bersama, kita bersama-sama kita layani orang lain, kita tunjukkan kasih bukan cuma dengan mulut tapi dengan perbuatan itu, yaitu kewajiban sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi cepat atau lambat, pada saat kita menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan cara sebaik apapun, nah, sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa mereka akan membenci kita. Itu sudah dinubuatkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan, dunia sudah membenci aku. Seorang hamba tidak lebih daripada Tuhan. Kalau dunia membenci aku, dunia pasti akan membenci kamu juga. Nah, ironisnya terkadang banyak di antara kita, orang-orang Kristen yang tidak mau menginjil. Ya kan? Tidak mau menginjil, mau cari jalan aman saja. Apa yang salah, kita tidak mau tegur. Kenapa? Karena kita lebih baik menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Hal itu baik, tetapi bila mana ada sesuatu yang tidak baik, tentu kita harus cepat atau lambat kita katakan. Tapi memang harus minta hikmat dari Tuhan, supaya kita bukan dalam konteks menghakimi. Nah, ini juga beda-beda tipis antara menghakimi dengan memberitakan hal yang baik. Karena contohnya, bila mana di keluarga besar saya ada yang ya di Bali ya ada orang-orang Hindu. Kalau saya menyayangi mereka, saya menjalin hubungan baik dan kebetulan sudah berkeluarga, cepat atau lambat saya harus katakan kepada mereka bahwa hal itu ya sesuai dengan firman tidak baik. Ya, dan pada saat saya katakan itu, walaupun dengan cara sehalus mungkin, pasti akan dibenci. Dan itu sudah terjadi sama Rasul Paulus, itu sudah terjadi juga sama Tuhan kita Yesus Kristus. Kurang apa baiknya Tuhan Yesus, tapi toh dibunuh juga. Jadi, ya itu mungkin menjadi masukan buat kita semua, bahwa suatu saat nanti, walaupun kita sudah buat baik ya, sudah berbuat baik, sudah berbuat maksimal, tapi hanya karena iman kita, kita akan dibenci. Nah, pertanyaannya apakah kita siap atau tidak? Nah, ini minggu depan lebih dalam lagi tentang penganiayaan. Ya, tapi ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang lain? Ini mungkin kamera saya nggak bisa pakai. Oke, Jadi silakan. konteks daripada firman Tuhan kita malam ini adalah mereka yang membawa damai. Tapi kita harus pisahkan dulu antara menyampaikan firman Tuhan dengan membawa damai. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa membawa damai itu adalah kita membawa kebenaran yang kita sudah tahu.
walaupun belum kita beritakan. Ya, jadi tadi Ibu Dora katakan bahwa kita menunjukkan kasih kepada mereka itu adalah pemberitaan firman. Ya. Secara tidak langsung kita sudah memberitakan firman, tapi kita juga harus tahu bahwa setiap kita dikasih karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa menyatakan itu secara firman secara lisan, tapi ada juga yang membawa itu sebagai sebuah pemberitaan firman melalui kehidupan. Jadi memang kita masing-masing kita tidak bisa paksakan setiap orang harus sama dengan kita. Ya, tapi pada intinya yang diminta daripada Kristus adalah lakukanlah perbuatan baik yang dapat kamu lakukan untuk menyatakan kebenaran. Itu sebenarnya inti daripada kekabaran kita, bahwa itulah cara kita membawa damai kepada orang lain. Jadi itu bukan berarti bahwa hanya kepada orang luar saja, tapi memang kepada kita yang di dalam pun kita harus menjadi teladan, sebagaimana di dalam 1 Timotius 3 ya. Dia menjelaskan bahwa kepada Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa sekalipun kamu muda, tetapi kamu harus menjadi teladan bagi orang percaya. Walaupun sama-sama sudah memiliki kebenaran, tapi harus jadi teladan bagi orang percaya. Itu artinya bahwa masing-masing kita punya peranan, ya. Jadi bagaimana kita membawa damai? Kadang-kadang tadi sudah dijelaskan, satu gereja saja kadang-kadang kita tidak saling menerima, ya. Pandangan seseorang satu dengan yang lain kita tidak bisa terima. Seharusnya kalau kita tidak bisa menerima pandangan orang, yang kita bawa adalah kebenaran itu sendiri aja. Terserah orang mau terima atau tidak, karena masalah pertobatan, masalah perubahan bukan kita yang punya tugas, tapi Roh Kudus yang bertugas untuk menyadarkan atau mengubah seseorang. Nah, itu prinsip daripada membawa damai. Kita tidak pernah memaksakan orang, tetapi prinsip-prinsip kebenaran yang kita terapkan dalam kehidupan kita itu adalah cara kita membawa damai kepada orang luar. Ya. Jadi kita menjadi terang, kita menjadi garam bagi orang lain. Artinya bahwa kita dapat bermanfaat bagi orang lain di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, jadi kalau kita sudah dapat bermanfaat bagi orang lain, ya sudah pasti kita sesama umat seiman, ya, kita satu iman, tentunya kita harus lebih daripada itu dong. Ya, kita artinya bahwa dari sanalah kita belajar untuk menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Jadi membawa damai tidak serta-merta berhubungan dengan perselisihan, tidak, ya kan? Perselisihan pendapat itu kan wajar. Contohnya kita menyatakan satu kebenaran kepada orang, tapi orang punya kebenaran. Memang kebenaran itu, kebenaran Alkitab itu memang mutlak. Tapi cara menerima setiap orang itu kan beda-beda. Ya, kita tidak mungkin bisa memaksakan kebenaran saya menurut pandangan saya seperti ini dapat diikuti oleh semua orang. Tapi paling tidak kebenaran yang saya terapkan itu dapat membawa damai bagi orang lain, menyejukkan hati orang lain. Itu prinsip daripada membawa damai. Jadi terima kasih kepada Pak Trisno dan Ibu yang sudah membagikan pengalaman bahwa ya memang seperti itu cara kita membawa damai. Ya, kita tidak semua tidak diberikan kemampuan untuk menginjil secara langsung, misalnya membuka ayat Alkitab kepada orang lain, tetapi kehidupan kita itu adalah Alkitab yang bergerak, Alkitab yang hidup. Jadi orang lain akan membaca itu dari kehidupan kita. Dan memang sulit kalau kita mempelajari firman Tuhan, tetapi kita tidak mampu untuk menghidupkan. Ya, itu berarti kita menutup terang dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih malam ini sudah membahas tentang kitab Matius pasal 5 tentang membawa damai. Marilah kita sama-sama dituntun dengan Roh Kudus. Kita dimanapun kita berada, berusahalah membawa sesuatu yang menyejukkan hati orang lain, karena itu menjadi inti daripada pekabaran Tuhan kita. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Saudara Jefta ya. Kata-kata yang terakhir itu powerful ya. Berusahalah untuk menyejukkan bagaimana hati orang lain ya, atau saya bisa katakan menyejukkan suasana ya. Jadi yang terpenting dari segala sesuatunya adalah tingkah laku kita, perbuatan kita ya. Tadi sudah menambahkan tadi yang dikatakan oleh Ibu Dora sebelumnya ya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, tapi sedikit-sedikit berselisih ya, dan itu sudah masuk ke dalam gereja-gereja ya. Perpecahan di mana-mana. Doktrinnya bahkan sama, 100% sama,
Tapi beberapa gereja hanya karena masalah kecil pengorganisirannya pun harus berbeda. Ya, oleh karena ya tadi yang kita sudah bahas ya, kalau kita lebih banyak mementingkan diri, bukan bukan menjamu atau mengutamakan orang lain, nah malah akan ada yang namanya perselisihan dan itu sudah ditulis dalam Alkitab ya. Jadi biarlah kita semakin berkurang-kurang dan biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah. Itu ada firman-Nya ya. Terima kasih Saudara Jefta yang sudah menambahkan juga. Jadi biarlah kita lebih menghidupkan Injil itu melalui perbuatan kita, ya, melalui tingkah laku kita yang membawa damai, ya. Dan memang saat ini sudah dinubuatkan bahwa dunia akan lebih garang, lebih suka berselisih, lebih suka menjelekkan orang, lebih suka yang lain-lain. Ya, tapi kembali jangan sampai kita dicap sebagai pembuat onar, ya, tetapi kalau kita dicap sebagai uh, apa ya, saya katakan ya, pembuat onar seperti Rasul Paulus mungkin ya karena menginjil, nah itu ya Tuhan Yesus sudah katakan bahwa dunia akan membenci kita, walaupun kita membawakan suatu pekabaran damai kepada orang lain ya, kita memberitakan kebenaran kepada orang lain. Tetapi ya saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita dikatakan janganlah kita ngomong-ngomongin Tuhan, ngomongin yang lain aja lah. Pernahkah? Itu ya saya sudah alami dan dikatakan bahwa kita ngomongin yang hal-hal yang lain saja lah. Karena memang dunia ya sudah dikatakan dunia membenci Tuhan. Ya, tapi hal-hal yang lain bahkan tentang LGBT disambut. Ya, tidak ada yang tidak disambut kecuali Tuhan. Jangan berbicara tentang agama. Ya, karena memang dunia tidak suka dengan Tuhan. Ya, ada lagi sebelum kita akan akhiri, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pelajaran yang menarik ya. Semoga ini bukan menjadi teori saja. Bagi saya pribadi pun ini suatu hal yang luar biasa saya harus dalami supaya kita lebih banyak bisa mengendalikan diri ya, terutama di dunia ini penuh dengan tantangan. Setan tahu persis kelemahan kita. Kita akan benar-benar diberikan tantangan supaya kita tidak mengendalikan diri kita ya. Ada kira-kira tambahan pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, kita akan akhiri dengan doa tentunya.